Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Ningsih. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3. Saya dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Di sini saya akan mengulang kembali tentang mata kuliah pengelolaan pendidikan, tentang materi pengertian pengelolaan tenaga pendidikan dan kependidikan. Di sini pengertian dari pengelolaan tenaga pendidikan dan kependidikan yaitu seluruh komponen yang terhadap dalam instansi atau lembaga pendidikan yang tidak hanya mencakup guru saja, melainkan keseluruhan yang berapresiasi dalam pendidikan. Di sini juga ada tenaga kependidikan, ada 3. Yang pertama yaitu tenaga struktural, yang kedua yaitu tenaga fungsional, yang ketiga yaitu tenaga teknis. Tenaga struktural adalah tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif umum atau pimpinan. Yang kedua yaitu tenaga fungsional. Tenaga kependidikan yang menempati jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengendalikan keahlian. Yang ketiga, tenaga teknis, yaitu tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaannya pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional. Di sini juga ada peran pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Sampai dengan saat ini, peran pendidik dalam masyarakat Indonesia dan dimensi pendidikan masih tetap dominan meskipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang begitu cepat. Begitupun dengan tenaga kependidikan. Ketika layanan pendidikan akan berhadapan langsung dengan para peserta didik, akan tetapi tetap saja memerlukan dukungan dari para lembaga kependidikan, sehingga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Di sini juga ada fungsi dan tujuan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Tugas dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan menurut Departemen Pendidikan Budaya tahun 1983 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 ada 2, yaitu tenaga kependidikan, yang kedua yaitu pendidik. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidik. Kalau tentang pendidikan, merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Di sini juga ada hal seseorang tenaga kependidikan. Ada 4, yaitu yang pertama penghasilan dan jaminan sosial, yang kedua yaitu penghargaan dan pembinaan karir, yang ketiga yaitu perlindungan hukum, yang keempat atau yang terakhir yaitu menggunakan sarana. Di sini juga ada kewajiban tenaga kependidikan. Ada 3, yaitu menciptakan suasana pendidikan, yang kedua yaitu komitmen, yang terakhir yaitu menjaga nama baik lembaga. Di sini juga membahas tentang peran guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu sumber belajar dan sumber pengelolaan, yang kedua fasilitator, yang ketiga yaitu sebagai demonstrator, yang keempat pembimbing, yang kelima motivator, yang keenam evaluator. Kesimpulan dari materi tentang
Di sini kita dapat menyimpulkan tentang materi tersebut, yaitu manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan dimulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompetensi, penghargaan, pendidikan, dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan berbeda dengan manajemen sumber daya manusia pada konteks bisnis. Sekian dari materi yang saya bawa. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.